Hey dear speakers, welcome back to Let's Speak and let's begin our class today. Oke speakers, hari ini di episode kelima dari Let's Speak kita akan membahas soal meminta bantuan atau meminta tolong atau dalam bahasa Inggris dikenal juga dengan istilah asking for help. Asking for help. Jadi asking for help ini sama seperti orang Indonesia, orang di barat sana juga punya kalimat-kalimat tersendiri untuk meminta tolong atau meminta bantuan dalam bahasa Inggris. Biasanya mungkin kalian mengenal meminta tolong kalau dalam bahasa Inggris itu dengan istilah help gitu ya, help me atau please help me. Nah, dalam bahasa Inggris itu ada banyak banget varian untuk meminta tolong. Mau tahu apa saja? Ini variannya. Oke speakers, yang pertama dan tentu saja yang sering diucapkan itu adalah can. Nah, mungkin kalian yang belajar bahasa Inggris mengenal can itu sebagai bisa atau dapat. Nah, kalau dalam perkara untuk meminta tolong, can itu maknanya sama dengan bisakah atau dapatkah kamu gitu. Nah, dalam konteks meminta tolong, can sering digunakan sebagai awalan dalam bentuk kalimat pertanyaan biasanya ya. Jadi ada banyak variasi untuk can. Nah, ini saya kasih beberapa variasi buat kalian. Yang pertama, ada yang namanya can you help me. Nah, can you help me ini artinya dalam bahasa Indonesia adalah bisakah kamu menolong saya atau bisa nggak sih kamu tolong aku gitu. Nah, ini standar yang biasa diucapkan oleh orang-orang barat kalau mau minta tolong dalam bahasa Inggris. Yang kedua ada contoh lain seperti can you give me some water. Can you give me some water ini artinya bisa nggak tolong kasih aku air minum gitu. Nah, ada banyak lagi variannya ya, tapi biasanya formulanya adalah can ditambah dengan subjek. Jadi contohnya can you, can she, can they, can he, can we gitu kan. Nah, ini biasanya jadi awalan untuk meminta tolong dalam bahasa Inggris. Ada satu contoh lain yaitu can you send this package for me? Atau dalam bahasa Indonesianya bisa nggak kamu tolong kirimin paket ini buat aku gitu. Nah, can you ini adalah kalimat standar yang biasanya dipakai orang untuk meminta tolong. Yang kedua, ada variasi may sama could. Nah, bedanya may sama could dengan can itu adalah can biasanya dipakai untuk orang yang sebaya atau biasanya sih di bawah kamu gitu ya, adik atau teman sebaya atau yang usianya jauh lebih muda dari kamu. Nah, kalau untuk may sama could itu biasanya dipakai untuk orang yang lebih tua atau yang lebih senior, misal kakek, bapak, ibu, nenek, bos, atasan, pemimpin, atau yang pokoknya yang usianya lebih tua atau lebih senior dari kamu. Nah, untuk may sama could teman-teman sama kayak can, variasinya ada banyak banget. Ini salah satu contohnya adalah may I ask for your help, atau dalam bahasa Indonesia artinya boleh nggak minta bantuan kamu sebentar gitu. Nah, kalau untuk could ada contoh lain. Could you help me move this bed? Atau kalau dalam bahasa Indonesia bisa nggak sih tolong aku geser atau pindahin tempat tidur ini sebentar. Nah, may sama could ini adalah varian yang lebih sopan dan lebih halus dari can. Yang ketiga teman-teman ada variasi mind. Nah, mind ini mungkin kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah keberatan nggak gitu. Nah, ada variasinya yaitu would you mind atau do you mind. Nah, would you mind atau do you mind ini variasi dari mind. Selain kita meminta tolong, kita juga bertanya nih sama orang tersebut keberatan nggak sih? Karena nggak semua orang yang ngasih pertolongan atau bantuan kadang dalam tanda kutip ikhlas memberikan bantuannya gitu. Makanya mind di sini lebih memperhalus keinginan kita untuk meminta bantuan atau minta tolong sama seseorang. Contoh untuk do you mind. Ini contohnya ya. Do you mind turning down the television's volume? Panjang ya. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah kamu keberatan nggak ngecilin volume televisinya sedikit saja. Nah, biasanya sih ini biar orangnya nggak tersinggung gitu kalau disuruh-suruh gitu ya. Karena kan kita di sini minta tolong. Itu variasi dari do you mind contohnya ya. Nah, contoh untuk would you mind ada yang namanya kalimat would you mind giving food to my cat? Atau keberatan nggak aku minta tolong kasih makanan kucingku? Nah, would you mind sama do you mind ini sebenarnya kalimatnya agak panjang ya kalau mau dikasih contoh. Jadi buat teman-teman silakan bereksperimen bisa menggunakan 3 kalimat varian di atas untuk meminta tolong kepada seseorang dalam bahasa Inggris. Oke teman-teman, yang terakhir dan yang paling simpel dari semuanya adalah please, atau dalam bahasa Indonesia itu adalah mohon dong, tolong dong gitu. Nah, please ini yang paling simple. Biasanya sering dijadikan kalimat awalan
Contohnya misalnya kayak please help me gitu ya. Atau dalam akhiran, misalnya would you help me please. Please ini akan membuat orang yang mendengarkan merasa merasa iba hingga akhirnya mau memberikan bantuan. Nah, kalau kamu memang benar-benar butuh bantuan, jangan sungkan untuk menambahkan kata please dalam setiap kalimat permohonan minta tolong kamu. Oke, speakers, itu tadi beberapa contoh kalimat dalam bahasa Inggris kalau kamu mau minta tolong dengan seseorang. Kalau kamu rasa semua kalimat tadi bermanfaat bagi kamu, jangan lupa like atau berikan komentar kalau kamu punya varian lain untuk meminta tolong dalam bahasa Inggris. Jangan sungkan untuk men-share video ini kalau kamu merasa video ini bermanfaat untuk kamu, keluargamu, atau sahabatmu. Well then, speakers, enough for today. Class dismissed.